Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man tasahhar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man tasahhara falam yanam hatta shalat subha. Bab yang menjelaskan tentang orang yang bangun di waktu sahar. Waktu sahar itu dini hari, menjelang pagi, menjelang subuh. Falam yanam, lalu dia tidak tidur hatta shalat subha, sampai salat subuh. Haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Rauhun qala haddatsana Sa'idun an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabit dan Zaid bin Sabit radhiyallahu an tasahhara, beliau berdua makan sahur atau bersahur untuk puasa. Falamma faragha min sahurihima, maka ketika keduanya selesai dari sahurnya, qama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad berdiri ila sholatih, untuk melaksanakan sholat. Fasalla, lalu sholat. Qulna li Anasin, kami berkata kepada Anas, kam kana bainah fararihima min sahurihima, berapa jarak antara selesainya keduanya dari sholat, min sahurihima, dari sahurnya kedua beliau, wa dukhulihima fi sholatih, dan masuknya keduanya kepada dalam sholat. Qala, Anas berkata, menjawab, kaqadri ma yaqra'ur rajulu khamsina ayatan, perkiraannya seperti seorang laki-laki yang membaca 50 ayat. Artinya waktunya itu sudah mendekati subuh ketika Rasulullah dan Zaid bin Sabit melaksanakan sahur. Setelah sahur sholat, itu sekitar kira-kira jarak bacaan 50 ayat. Babu tulil qiyamih fi sholatil lailih, bab lamanya berdiri fi sholatil lailih, pada sholat malam. Haddatsana masuk yang di luar, masuk. Babu tulil qiyami fi sholatil lailih, bab lamanya berdiri fi sholatil lailih, dalam sholat malam. Haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Syu'bah an A'masy an Abi Wa'ilin an Abdullah radhiyallahu an. Abdullah ini maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, saya pernah sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatan, pada waktu malam. Jadi Abdullah bin Mas'ud termasuk salah satu sahabat yang sebenarnya dia orang yang mampu, tapi beliau untuk lebih dekat dengan Rasulullah, maka beliau meminta kepada Rasulullah untuk menjadi pelayan beliau.
Nah, karena kenapa jadi pelayan? Jadi beliau itu yang biasa mengantar Rasulullah untuk kebutuhan sehari-hari. Mau ke toilet, beliau yang antar. Mau kemanapun, berwudhu, beliau yang antar, menyediakan air wudhunya, dan lain sebagainya. Karena itu Abdullah bin Mas'ud tahu betul bagaimana keadaan Rasulullah, detil-detilnya dalam kegiatan sehari-hari. Termasuk juga yang jadi istilahnya asisten ya, asisten rumah tangga Rasulullah itu adalah Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik ini memang dititipkan oleh ibunya kepada Rasulullah sejak kecil. Jadi karena itu kedua beliau ini, Anas bin Malik dan Abdullah bin Mas'ud, termasuk ulama ahli hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Kenapa? Ya karena beliau berdua sangat dekat dengan Nabi. Keduanya adalah asisten rumah tangganya, khadim. Kalau Anas bin Malik itu bukan kemauannya sendiri, tapi kemauan dari ibunya, sahabat Anas bin Malik. Jadi ketika Rasulullah datang ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, itu beliau disambut meriah oleh kalangan umat Islam di Madinah. Masing-masing orang berusaha memberi hadiah kepada Rasulullah. Nah, kemudian datang ibunya Anas bin Malik, yang mana beliau tidak bisa memberi hadiah apapun. Akhirnya beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa memberi apa-apa kepadamu, tapi aku mau menitipkan anak saya ini supaya bisa memenuhi kebutuhan apabila engkau memerlukan bantuan." Nah, sejak saat itu Anas bin Malik, waktu itu masih belum balik, Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah. Dan kemudian berakhir dengan menjadi seorang ulama ahli hadis, termasuk 10 perawi hadis yang paling produktif, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Nah, sementara Abdullah bin Mas'ud itu beliau meminta sendiri untuk dekat kepada Rasulullah. Nah, ini termasuk salah satu tradisi dari zaman salaf, zaman Rasulullah dan para sahabat, yang kemudian juga berlanjut pada sampai sekarang. Ada sebagian orang yang mendekat kepada para ulama, itu termasuk penting. Mendekat pada ulama dengan berbagai cara. Ada dengan cara itu tadi menjadi khadimnya, atau dengan cara belajar kepadanya secara tekun. Ada juga dengan cara yang lain, membantu ulama tersebut dalam segi yang lain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini bukan hanya menjadi ulama ahli hadis, tapi juga menjadi ulama fikih, dan juga dianggap termasuk perintis masalah akidah, ulama dalam bidang akidah, tauhid. Termasuk dalam hal ini Abdullah bin Mas'ud di samping Sayyidina Umar bin Khattab itu yang mempunyai pendapat bahwa takdir itu semua takdir itu bisa berubah. Jadi takdir itu memang dibuat oleh Allah. Ketika dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ketika sudah dibentuk, janin itu dibentuk di perut ibunya, sudah berbentuk manusia, maka kemudian ditiupkan ruhnya, setelah itu ditentukan nasibnya. Namun ketentuan nasib tersebut menurut Ibnu Mas'ud itu bisa diminta kepada Allah untuk dirubah, asalkan kita memang memintanya dan berusaha merubahnya. Termasuk masalah takdir yang berkaitan dengan kematian.
Mati memang semua orang akan mati. Tetapi panjang pendeknya umur, walaupun sudah ditentukan sebelumnya, itu bisa berubah. Bisa berubah lebih panjang atau bisa berubah lebih pendek. Nah, ini pandangan Abdullah bin Mas'ud ini mudah dicerna oleh akal. Karena itu, maka di dalam kalau kita baca statistik tentang kematian, mengapa kematian di negara maju, kematian anak-anak, kematian bayi, balita di negara maju lebih sedikit dibanding kematian bayi di negara berkembang? Kenapa? Ya karena kehidupan kesehatannya lebih baik di negara maju, nutrisinya lebih baik dan sebagainya, dibanding kesehatan dan nutrisi di negara berkembang. Mengapa orang Jepang lebih panjang umurnya rata-rata? Di Jepang itu umurnya rata-rata di atas 70 tahun. Ada yang 80, ada yang 90. Bahkan orang sekarang ini yang tercatat itu orang tertua di Jepang, di dunia yang masih hidup itu orang Jepang yang usianya saat ini 118 tahun. Kenapa Jepang lebih lebih rata-rata lebih panjang umurnya dibanding orang-orang dari negara lain? Nah, itu salah satu sebabnya secara medis. Gaya hidup atau pola makan orang Jepang itu jauh lebih sehat dari negara-negara yang lain. Termasuk tidak mau makanan yang lama, selalu harus makan makanan yang segar, ikannya ikan segar, nasinya makan yang lain, nasi atau rotinya juga segar. Gak mau yang basi-basi yang sudah beberapa hari, umpamanya contohnya. Terus jenis makanannya juga tidak mau yang berlemak. Beda dengan orang Indonesia atau orang Arab, orang India dan sebagainya, yang justru nggak enak kalau nggak ada lemaknya. Nah, itu mempengaruhi kesehatan, dan kesehatan itu mempengaruhi pada panjang pendeknya usia. Nah, ini tidak berlawanan dengan takdir tadi. Berarti orang Jepang ini berusaha mencari takdir yang baik tadi, kata Sayyidina Umar. Mencari takdir yang baik dengan cara pola makan yang sekiranya menjauhkan diri dari sakit. Ya, termasuk kita sampean semua, Anda semua yang mondok, itu juga termasuk dalam usaha mencari takdir yang baik untuk lebih dekat pada lingkungan yang baik, menambah ilmu, wawasan dan sebagainya. Nah, itu pandangan Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau kita umpamanya berbuat sesuatu yang buruk, maka tidak boleh dikatakan itu takdir, saya sudah ditakdir Allah untuk berbuat jahat. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah memberi pilihan takdir yang baik. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Shallaitu qolah." Beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan." Saya pernah sholat bersama Nabi lailatan di waktu malam, falam yazal qa'iman hatta hamamtu. Falam yazal qa'iman, maka beliau terus menerus berdiri, hatta hamamtu bi amri sau'in, sehingga saya berniat untuk melakukan sesuatu yang buruk. Sau'in itu sama dengan su'in, sama-sama buruk. Kulna, saya bertanya, wa ma hamamtah, apa niat Anda? Anda mau apa? Qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, hamamtu an aqmudah wa adzaron nabiyah. Saya pernah berniat untuk duduk ketika Rasulullah berdiri itu. Saya berniat untuk duduk, wa adzarah lan meninggal, wa adzaron nabiyah, dan meninggalkan Nabi dari sholatnya. Jadi ceritanya Abdullah bin Mas'ud
itu sholat berjamaah, sholat sunnah berjamaah dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah lama nggak sujud, nggak rukuk. Jadi entah baca Quran berapa ayat, sehingga Abdullah bin Mas'ud tidak tahan, ada niat ingin rukuk atau ditinggal duduk aja, sholat secara dengan duduk. Di sini yang ingin dijelaskan oleh perawi adalah bahwa sholat Rasulullah itu pernah melaksanakan sholat yang panjang. Yang maksud dengan panjang, sholat panjang itu adalah ketika membacaannya ketika berdiri. Nah, yang pertama. Yang kedua, ini dari ucapan Abdullah bin Mas'ud itu menjelaskan bahwa makmum itu boleh berbeda kondisinya dengan imam. Maksudnya kalau makmum berdiri, kalau sholat sunnah ini ya, kalau imamnya berdiri, makmumnya boleh tidak berdiri. Karena sholat sunnah itu dibolehkan dalam kondisi berdiri, duduk, walaupun tanpa udzur. Ini berbeda dengan sholat wajib. Sholat wajib kalau memang masih mampu berdiri nggak boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Yang ketiga, ini menunjukkan bahwa sholat sunnah boleh dilakukan secara berjamaah. Hadis ini. Ada hadis yang lain juga. Ibnu Abbas pernah juga, Ibnu Umar ya. Ibnu Umar pernah juga berjamaah sholat tahajud bersama Rasulullah. Ketika Ibnu Umar berdiri di belakang Rasulullah sebelah kiri, Rasulullah kemudian dipindah ke sebelah kanan. Itu menunjukkan sholat berjamaah boleh sholat sunnah boleh dilakukan secara berjamaah. Namun umumnya sholat sunnah itu dilakukan sendiri-sendiri secara umum. Namun kalau kita melihat orang sholat sunnah secara berjamaah, ya biarkan saja, itu tidak apa-apa. Idealnya selain sholat taraweh, idealnya sholat sunnah itu tidak dilakukan berjamaah. Artinya jangan sering-sering dilakukan berjemaah. Idealnya sendiri-sendiri. Karena namanya sholat sunnah itu sholat yang tidak wajib. Jadi ya terserah, nggak usah menyuruh orang lain untuk ikut berjemaah sholat sunnah. Hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Khalid bin Abdullah an Husainin an Abi Wa'ilin an Hudzaifah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad karena idza qamalit tahajjudih minal laili, apabila beliau melaksanakan sholat tahajud malam, yusufu fahu bisiwakih, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Artinya disunahkan untuk membersihkan mulut dulu sebelum memulai sholat. Nah, di sini Rasulullah membersihkan mulut dengan siwak. Di Imam Nawawi berpendapat di dalam Syarah Muslim dan dalam berbagai kitab fikihnya, baik Minhajut Thalibin maupun Raudhatut Thalibin, siwak itu menurut beliau tidak harus berupa siwak yang ada di Arab, boleh dalam bentuk yang lain yang sekiranya bisa membersihkan. Ya, kalau umpamanya pakai sikat gigi juga nggak apa-apa. Waktu pas sholat pakai sikat gigi gitu, disikat, nggak apa-apa. Pokoknya apapun bentuknya yang sekiranya bisa membersihkan gigi, intinya itu. Babu kaifah sholatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Bab bagaimana caranya sholatnya Rasulullah. Wa kam kana Nabi yusalli minal laili, dan berapa banyak Rasulullah sholat minal laili pada waktu malam. Hadatsana Abu Yamani qala akhbarana Syu'aibun an Zuhri qala akhbarani Salim bin Abdullah
anna Abdullah ibn Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar itu berarti putranya Umar bin Khattab, berarti juga iparnya Rasulullah, karena salah satu istri Rasulullah bernama Hafsah itu adalah putrinya Umar yang bersaudara kandung dengan Abdullah bin Umar. Nah, jadi karena Abdullah bin Umar ini ipar dari Rasulullah, maka beliau juga sering dekat dengan Rasulullah secara pribadi, bukan hanya di masjid tapi juga di rumahnya Sayyidah Hafsah tadi. Di situ dalam kondisi dekat. Kadang-kadang juga menginap di rumah Sayyidah Hafsah, sehingga tahu kegiatan Rasulullah pada waktu malam. Qala, Abdullah berkata, inna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kaifah sholatul laili, bagaimana caranya sholat malam itu? Qala, Nabi bersabda, mathna, 2 rakaat. Maksudnya itu 2 rakaat 1 salam. Fa idza khiftas subah, apabila engkau takut ketinggalan sholat subuh atau takut masuknya waktu subuh, fa'autir biwahidatin, maka diganjilkan. Fa'autir, maka ganjilkanlah, biwahidatin, dengan 1 rakaat. Nah, hadis ini penting ya. Ini juga menjadi pedoman mayoritas ulama bahwa sholat sunnah itu nggak boleh 4. Ini ada sebagian dari saudara kita dari Muhammadiyah itu kan kalau sholat taraweh kan 4 rakaat 2 kali. Jadi Muhammadiyah biasanya sholat taraweh itu 4 rakaat. Rakaat kedua itu seperti sholat isya. Rakaat kedua itu tahiyat, kemudian bangun lagi, tidak salam, bangun lagi, kemudian rakaat keempat baru salam. Nah itu menurut hadis ini itu kurang tepat. Namun demikian tidak perlu kita sampai menganggap cara itu dianggap keliru atau sesat, karena ada mazhab yang lain. Mazhab Hanafi menganggap boleh seperti itu. Salat sunnah 4 rakaat baru 1 kali salam, itu dibolehkan dalam mazhab Hanafi. Walaupun para pengikut mazhab Hanafi seperti di India, Pakistan, itu kalau sholat taraweh 2 rakaat. Cuma mazhab Hanafi membolehkan, seandainya ada orang sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam itu boleh. Yang kebetulan dipraktekkan oleh sebagian umat Islam di Indonesia, yaitu orang Muhammadiyah. Jadi ayat ini masna, sholat sunnah itu 2 rakaat 1 kali salam. Ini menjadi pedoman dari 3 madhab, yaitu madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Adapun 1 madhab, yaitu madhab Maliki, yang itu membolehkan sholat sunnah 4 rakaat 1 salam, seperti yang dilakukan oleh orang Muhammadiyah. Artinya kalau kita sholat ikut taraweh kebetulan di masjidnya orang Muhammadiyah dan mereka sholat 4 rakaat 1 kali salam, ya ikuti aja, nggak apa-apa. Karena itu tidak membatalkan sholat dan ada yang membolehkan. Jadi di mazhab Syafi'i itu ini merupakan pendapat dari ulama-ulama utamanya mazhab Hanafi. Maksud saya di mazhab Hanafi itu merupakan pendapat mayoritas ulama mazhab Hanafi, seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Abu Yusuf dan Muhammad. Itu semua berpendapat boleh. Tapi kita tetap mengikuti pandangan yang mayoritas, yaitu yang mengatakan bahwa
as-sholatu masna masna. Sholat sunnah itu 2 rakaat 1 kali salam. Dan hadisnya sudah jelas. Nah, namun kita jangan membiasakan karena mentang-mentang ada hadisnya kemudian kita menyalahkan orang Muhammadiyah, itu nggak perlu. Karena ada pendapat yang membolehkan. Hadatsana Musaddadun qala hadatsani Yahya an Syu'bah qala hadatsani Abu Jamrah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang merupakan sepupunya Nabi. Ya. Kita perlu tahu profil singkatnya supaya kita tahu kok beliau tahu perilaku Rasulullah. Tapi walaupun sepupunya Rasulullah, tapi usianya jauh. Jadi Ibnu Abbas masih kecil, Rasulullah sudah jadi Rasul. Ibnu Abbas menjelang baligh itu Rasulullah sudah menjadi Nabi. Karena salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini salat sunnah. Salat sunnah malam. Salasa asyarata rakaatan, sebanyak 13 rakaat. Yakni bil laili, maksudnya salat malam. Nah, berkaitan dengan salat malam ini sunnah. Namun kita tidak harus melaksanakan semuanya. Ya, jadi umpamanya karena Rasulullah pernah melaksanakan 13, kita terus melaksanakan 13 rakaat terus. Nah, ya kita kalau menurut Imam Nawawi, perkara yang sunnah itu kan perkara yang dapat pahala kalau dilakukan dan tidak berdosa kalau ditinggalkan. Karena itu Imam Nawawi menganjurkan minimal kita pernah mengamalkan itu walaupun 1 kali. Jadi tidak harus kita memaksa, aduh saya mau sholat tahajud tiap malam 13 rakaat terus menerus, tidak harus. Nah, kalau ada prioritas, saya punya waktu 2 jam umpamanya untuk belajar dan untuk sholat tahajud, maka sebaiknya yang untuk sholat tahajud kira-kira 10%-nya saja, sisanya itu untuk belajar. Nah, belajar itu ahlul ilmi itu lebih dihargai oleh Allah dibanding ahlul ibadah. Bahkan di Ta'limul Muta'allim ada syairnya ulama itu, fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru abidun mutanassiku wa akbaru minhu abidun mutanassiku. Dunia ini akan hancur, akan rusak, minimal tidak stabil kalau ada 2 golongan yang dominan. 1, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, itu akan bikin kerusakan di bumi. Orang alim, pinter, mungkin sholat tiap hari, tapi selalu jadi provokator, merusak, selalu bohong, selalu memaki-maki orang, memaki-maki golongan, ini rusak. Atau orang alim, pinter juga tapi tidak pernah sholat, sama rusaknya juga. Yang kedua, ada orang bodoh, wa asyaddu minhu abidun mutanassiku. Orang bodoh yang rajin ibadah sholat. Tapi orang bodoh ini juga bisa bikin kerusakan. Kenapa? Karena ketika orang bodoh tersebut rajin ibadah, maka dia kemudian akan dianggap orang pinter sama orang bodoh yang lain. Nah, ketika banyak orang bodoh menganggap orang bodoh yang khusyuk ini pinter, maka orang banyak bertanya kepada dia. Nah, di sini kerusakannya timbul. Orang bodoh ditanya, akhirnya timbul rasa ego kemanusiaannya. Wah, saya kalau tidak menjawab ini nanti image saya jadi rusak. Akhirnya dia jawab dengan ngawur-ngawur karena tanpa ilmu, maka timbullah kerusakan. Nah,
Itu ya. Jadi intinya adalah ibadah sunnah itu kita lakukan menurut semampunya. Semampunya dalam arti ketika kita merasa nyaman laksanakan itu, jangan karena terpaksa. Nah, kenapa? Karena yang wajib bagi kita itu melaksanakan perkara yang wajib, yaitu sholat 5 waktu. Bahkan termasuk sahabat Ibnu Mas'ud itu beliau kurang berkenan kalau ada orang yang kebanyakan sholat sunnahnya kebanyakan, sehingga terkesan sholat wajibnya itu kalah. Sholat wajibnya kan 17 rakaat sehari semalam. Terus ada orang yang sangat khusyuk menambah sholat sunnahnya sampai lebih dari 17 rakaat. Itu seakan-akan seperti lebih wajib dari sholat yang 5 waktu. Itu kalau sahabat Abdullah bin Mas'ud kurang berkenan. Mending waktu yang sisanya itu digunakan untuk mutolaah, baca kitab, baca buku yang bermanfaat, supaya ilmunya terus meningkat. Karena semakin tinggi wawasannya, maka nilai pahala dari ibadah itu akan lebih besar. Artinya begini, orang yang bodoh sholat sunnah 2 rakaat dibanding dengan orang alim sholat sunnah 2 rakaat, ini kualitasnya lebih tinggi yang orang alim ini. Itulah maka dikatakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmah darajat. Allah akan menambah derajatnya orang yang beriman. Otomatis iman itu semua orang beriman, orang muslim beriman, dan yang berilmu. Jadi orang berilmu ini penting, ibadah juga penting, tapi kalau segi kuantitas hendaknya lebih diperbanyak untuk meningkatkan ilmu dibanding menambah ibadah. Ya artinya proporsional lah. Proporsional itu berarti kira-kira sholat sunnah, kalau kita merasa senang sholat sunnah, jangan sampai melebihi kuantitasnya belajarnya. Belajar itu bisa dengan membaca, bertanya kepada orang yang tahu, atau menambah belajar ilmu-ilmu yang lain. Di samping ilmu yang wajib yaitu ilmu fikih, juga belajar ilmu yang lain itu termasuk sudah akan meningkatkan derajat itu. Hadatsana Ishaq qala hadatsana Ubaidullah qala akhbarana Israilu an Abi Husainin an Yahya ibni Wathabin an Masruqin qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lailih di waktu malam. Faqalat, Aisyah berkata, sab'un 7 rakaat, wa tis'un 9 rakaat, wa ihda asyaratah dan 11 rakaat, siwa rakaatayil fajri, selain 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh. Nah, di sini kalau menurut Aisyah itu Rasulullah itu jumlah rakaat yang dilakukan itu bervariasi setiap harinya, yaitu kadang-kadang 9, kadang berapa? 11, kadang 7 malah. Tergantung dari rasa nyaman, karena sholat itu tujuannya kalau tujuan akhir ya, tujuan akhir sholat sunnah itu tujuan akhirnya itu untuk sebagai qurratal ain, sebagai pelipur lara, penghibur rasa sedih. Rasulullah itu begitu sholatnya. Jadi sholat sunnah itu membuat beliau selalu merasa jadi senang. Asalnya sedih jadi senang karena sholat. Ya, tapi kalau kita sholat nggak datang-datang, nggak jadi penghibur, ya tetap aja sholat. Minimal untuk awal-awalnya itu untuk membiasakan diri. Tapi bagi Rasulullah sholat itu sebagai qurratul ain. Jadi penghibur hati yang sedang sedih. Kalau tidak sedih menjadi tambah semangat, itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib apapun tetap harus dilaksanakan, ya namanya sholat wajib.
Haddatsana Ubaidullah ibnu Musa qala akhbarana Hamdalatu anil Qasim ibnu Muhammadin an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili salat pada malam hari sebanyak 13 rakaatan 13 rakaat minha al-witru sebagian adalah salat witir wa rakaat al-fajri dan 2 rakaat sebelum subuh sebelum salat subuh itu. Kita boleh melaksanakan sekali-kali sebanyak ini. Menurut Ibnu Mas'ud segitu. Kenapa? Ya karena kalau orang, terutama ini kalau orang yang keilmuannya belum tinggi, terlalu banyak sholat tahajud, itu akan bisa membuat dia sombong. Ini menurut Ibnu Mas'ud ya. Akan membuat dia sombong. Lihat orang yang tidur, dirinya, hatinya sudah bergejolak, itu enggak ibadah. Saya ibadah. Itu sudah enggak boleh itu. Seperti itu. Ibadah itu karena urusan pribadi, ibadah sunnah itu urusan pribadi. Maka kita tidak perlu sampai merasa kita lebih tinggi dari orang yang tidak sholat. Itu sudah salah. Imam Syafi'i termasuk orang yang seperti itu. Jadi suatu hari beliau datang entah ke Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, tidur di situ. Oleh salah seorang putranya atau putrinya Ahmad bin Hambal diteliti kok malamnya nggak sholat sehingga sempat ditanyakan kepada ayahnya, ayah itu kan orang alim ulama besar, kenapa kok semalaman nggak sholat tahajud? Seakan-akan sholat tahajud itu jadi wajib. Nah, terus ditanyakan kepada Imam Syafi'i, saya memang nggak sholat, tapi saya sudah berhasil memecahkan 40 masalah agama yang ditanyakan oleh orang-orang. Artinya ini berarti manfaatnya lebih besar lebih besar memecahkan masalah agama buat orang-orang yang bertanya daripada sholat tahajud itu. Jadi ya intinya di tengah-tengah lah. Sholat tahajud silahkan, sholat tahajud sampai banyak silahkan kalau lagi memang ingin, tapi tidak perlu dijadikan semacam kewajiban. Tapi untuk masalah meningkatkan keilmuan itu adalah kewajiban. Kalau kita masih ingin meningkatkan derajat kita di mata Allah. Karena itu janji Allah seperti itu. Jadi di Al-Qur'an ketika dikatakan yauma la yughni maulan an maulan syai'an wa lahum yundarun illa man rahimah rabbi. Pada hari kiamat itu orang tidak bisa saling membantu, baik karena kekerabatan atau karena persahabatan, pertemanan, atau hubungan antar bos dengan anak buahnya. Itu nggak bisa. Bosnya ketika sedang dihisab dia minta bantuan kepada anak buahnya di dunia, nggak bisa saling membantu. Illa man rahimah rabbi, ada yang bisa membantu, yaitu orang yang diberi otoritas oleh Allah untuk mempunyai kemampuan membantu orang yang sedang butuh dibantu karena amalnya kurang banyak atau apa. Siapa man rahimah rabbi itu? Ada 2 pendapat ulama ahli tafsir. Satu para malaikat. Yang kedua orang alim yang al-alimunal amilun, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Jadi orang alim yang mengamalkan ilmunya ini nanti diberi kekuasaan oleh Allah, coba bantu itu. Atau gak usah diperintahkan, kalau dia mau membantu orang yang sedang dihisab yang kurang amal baiknya itu, dia akan membantu. Karena itulah maka kita berusaha membuat komunikasi dengan para malaikat dan orang-orang alim itu. Ketika kita tahlilan, itu kan kita tawassulnya itu wa ilal malaikatil muqarrabin, ya kan? Ada itu ditujukan kepada para malaikat supaya kita membuat komunikasi yang nanti tujuannya di akhirat supaya dikenal oleh malaikat tersebut. Malaikatul muqarrabin ini termasuk malaikat Jibril dan yang dekat-dekat itu, Mikail, Israfil.
Kemudian juga al-alimun al-amilun, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Orang alim yang mengamalkan ilmunya itu bagaimana? Ya termasuk dia bisa memberi solusi kepada orang-orang yang membutuhkan solusi fatwa. Yang kedua, dia menjadi penyejuk umat, menjadi pemersatu. Yang ketiga, dia berakhlak yang baik. Akhlak yang baik itu ya berarti bertutur sapa, berperilaku yang menyejukkan. Itu akhlak yang baik. Ya gampangnya kalau sekarang ini ya seperti Habib Umar, seperti itu. Habib Ali yang berusaha mendekatkan satu manusia dengan manusia yang lain atas nama kesamaan agama maupun atas nama kesamaan sesama manusianya. Seperti itu. Maka orang-orang seperti itu akan mendapatkan otoritas dari Allah nanti untuk membantu orang lain sesama muslim yang mungkin amalnya kurang dan sebagainya. Nah, jadi menjadi alim itu penting. Ya, tapi tetap harus orang alim yang mengamalkan ilmunya. Apa yang maksud mengamalkan ilmunya? Yang pertama, yang paling prinsip ya berarti mengamalkan yang wajib dan menghindari yang haram. Itu yang utama. Tapi lebih dari itu, ada amal itu terbagi dua ya. Di atas yang wajib itu, yang sunnah-sunnah itu amal terbagi dua. Ada amal yang manfaatnya untuk diri sendiri, ya seperti sholat sunnah tadi. Ada amal baik yang manfaatnya untuk orang lain. Nah, ini yang kedua ini yang lebih banyak manfaatnya, yang lebih banyak pahalanya. Bagi orang alim berarti membantu mengajar dengan cara mentransfer ilmunya kepada orang-orang yang membutuhkan, atau memberi pencerahan kepada orang-orang yang membutuhkan pencerahan. Menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang butuh jawab. Itu manfaatnya banyak bagi ahli ilmu. Bagi orang kaya tentu dengan kekayaannya membantu orang-orang yang butuh, orang-orang miskin, janda tua, anak-anak yatim yang membutuhkan uluran tangan secara finansial, maka itu jauh lebih besar pahalanya dibanding pahala sunnah, pahala sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah itu manfaatnya untuk dirinya sendiri, tapi tetap baik, cuma yang manfaatnya kepada orang lain itu jauh lebih baik. Jadi karena itu maka sebenarnya kalau ada seorang individu yang kuat merasa mampu untuk tidak korupsi, untuk tidak terjebak kepada dosa-dosa yang lain, mampu menjadi pejabat, maka dia akan lebih besar lagi pahalanya. Karena pejabat itu apalagi setingkat presiden atau DPR itu kan membuat undang-undang yang manfaatnya itu bisa se-Indonesia ini kalau dia baik. Umpamanya contohnya mengeluarkan aturan supaya setiap rakyat yang miskin harus dibantu per bulannya sekian. Loh, itu kan luar biasa manfaatnya itu. Kalau dia betul-betul ikhlas tanpa ada perbuatan yang dosa-dosa yang lain, maka ini pahalanya sudah sangat besar. Tapi kalau umpamanya kita mau jadi pejabat merasa tidak kuat, takut tergoda oleh korupsi, ya tidak apa-apa, tidak masuk ke situ. Tapi kalau sekiranya merasa kuat, bisa menahan godaan-godaan harta tahta wanita, istilahnya, maka tidak masalah masuk ke dalam politik, itu tidak masalah. Malah masuk ke politik itu termasuk fardu kifayah. Ya, ada di buku saya itu di Islam dan Politik. Masuk politik itu termasuk fardu kifayah karena itu mengatur umat Islam, mengatur rakyat. Nah, jadi di sini kan sedang membahas sholat sunnah. Tapi saya ingin mengingatkan supaya kita tidak sampai terlalu memprioritaskan ibadah yang individual,
sampai melupakan ibadah yang sifatnya sosial, yang manfaatnya bukan hanya kepada kita tapi kepada orang di luar kita. Makanya saya senang mendengar ada beberapa orang kaya di sini ini, Kabupaten Malang, Malang Selatan, yang katanya per bulan itu sampai mengeluarkan sekitar 60 jutaan untuk mengurusi orang, membantu orang-orang miskin. Sangat bagus. Itu yang harus jadi prioritas. Babu qiyamin nabi bil laili, bab ibadahnya nabi di waktu malam, min naumihi, bangun dari tidur, wa manusikhah min qiyamil laili, dan perkara wajib yang dihapus hukumnya yaitu berupa bangun malam. Bangun malam ini bagi Rasulullah wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Wa qouli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalilan, bangunlah di malam hari, illa qalilan, kecuali sedikit. Maksudnya itu jangan bangun terus menerus, itu juga nggak sehat. Tidur yang normal, bangunlah sebagian malam itu untuk sholat. Nisfahu, maksudnya sedikit itu nisfahu, boleh di tengah malam. Awing kusminhu, atau sedikit dari pertengahannya. Awing kusminhu qalilan. Auzid alaihi, atau lebih dari tengah malam. Waratil Qur'ana tartila, dan bacalah dengan pelan Al-Quran itu. Inna, atau jadi rotil ini maksudnya itu membaca secara urut, nggak boleh loncat-loncat, itu maksudnya. Jadi bacalah Quran secara tartil. Tartil itu dibaca secara urut, karena dulu itu Quran itu kan terpecah-pecah gitu, naskahnya. Ya, seperti itu. Kalau kita sekarang sudah berupa buku, itu sudah pasti urut. Nah, kalau sekarang yang diperlukan maksudnya tartil itu berarti yang membaca sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makharijul hurufnya. Kalau umumnya tidak bisa terlalu sangat fasih karena ada faktor bahasa asal, ya ada apa-apa, yang penting sudah maksimal. Orang Jawa itu dalam tulisan Jawa itu tidak punya tidak punya huruf hak yang bersih. Hono coroko hono, ho itu seperti hak yang besar. Cuma itu aja. Jadi ketika dikenalkan bahasa Arab, ketika membaca alhamdulillah itu nggak bisa. Mau baca alhamdulillah itu berarti tabrakan dengan haknya. Jadi akhirnya apa? Jatuhnya ke kho, alhamdulillah. Sampai sekarang banyak orang-orang alim, kiai-kiai Jawa itu kalau baca alhamdulillah nggak bisa bersih hak tenggorokannya itu. Tapi mesti ada khoknya kadang-kadang. Alhamdulillah. Kecuali orang yang sudah pernah ke Arab. Itu nggak apa-apa. Yang penting ya sudah tidak merubah makna. Wa inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan padamu qaulan tsaqilan, ucapan yang berat, maksudnya Al-Qur'an. Jadi akan menurunkan padamu Muhammad qaulan tsaqilan, Quran. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an. Sesungguhnya orang yang bangun malam itu akan lebih membuat tenang. Wa aqwamu qilan, dan lebih berkesan ucapannya. Nah, kalau saya dulu pernah bertanya pada almarhum ayah saya, itu supaya saya pintar, apakah harus saya itu tahajud yang banyak dan puasa? Nah, kata beliau, belajar yang banyak. Jadi ibadah secukupnya, yang banyak itu belajar. Nah, itu. Jadi sini malam hari kata Al-Quran adalah tempat, adalah waktu yang akan membuat khusyuk asyaddu wat'an, wa aqwamu qila, dan ucapan akan lebih berkesan. Itu kalau bagi kita dibuat belajar itu bagus malam-malam ya.
Tapi kalau jangan dibuat ngobrol, malam dibuat ngobrol malah itu akan sia-sia. Tapi kalau dibuat belajar, orang-orang pada tidur, kita belajar, itu akan sangat baik. Innalaka fin nahari sabham tawila. Nah, ini juga ada. Tapi jangan sampai ketika kita belajar mengganggu orang lain. Jadi kalau umpamanya di kamar itu memang biasanya dimatiin lampunya, ya kita sebaiknya pakai lampu yang khusus atau cari tempat lain seperti masjid yang ada lampunya, belajar di situ, dihidupin. Ada ceritanya juga dari orang, saya cerita dari teman mondoknya ayah itu, Kiai Suhud. Itu waktu itu kan zaman lampu templek itu ya, ada semprongnya pakai minyak tanah gitu. Nah itu kalau belajar di kamarnya, itu kata teman beliau cerita ke saya, itu supaya kalau malam jadi orang-orang tidur semua, itu ayah itu bangun untuk belajar. Nah ketika belajar itu pakai lampu templek dihidupin, lampu templeknya itu semprongnya itu dikasih kertas, cuma dilobangin sedikit khusus untuk kitabnya itu, supaya tidak mengganggu teman-teman yang tidur. Nah, itu artinya kita walaupun belajar untuk berbuat baik, termasuk apalagi tahajud juga, jangan sampai itu mengganggu orang yang tidur, karena orang yang tidur itu untuk juga kebaikan. Orang tidur untuk malam-malam hari itu kebaikan. Jadi jangan sampai mengganggu itu. Alimah, sebentar. Innalaka fin nahari sabhan tawila, sesungguhnya di siang hari kamu mempunyai waktu yang urusan, pada siang hari engkau Muhammad mempunyai urusan yang banyak. Alimah alan tahsuhu, Allah mengetahui alan tuhsuhu, bahwa engkau tidak akan bisa menentukan waktu. Fataba alaikum, Allah menerima hal itu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'ani, maka bacalah Quran, bagian ayat Quran yang mudah. Alimah an sayakunu minkum mardah, Allah mengetahui an sayakunu minkum mardah, bahwa sebagian dari kalian ada yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi, sementara yang lain itu berjalan di muka bumi. Yabtahuna min fadlillahi, mereka berjalan di muka bumi itu untuk mengharapkan karunia Allah, maksudnya mencari rezeki. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, sementara yang lain itu berperang di jalan Allah. Faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah kalian semua bagian yang mudah dari Al-Qur'an. Wa aqimus sholata wa atuz zakata, dirikanlah salat, tunaikan zakat. Wa aqridullaha qardan hasanan, dan berilah pinjaman pada Allah dengan pinjaman yang baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah, apa yang kamu lakukan untuk diri, kebaikan yang kamu lakukan, maka tajiduhu indallahi, maka engkau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Huwa khairan wa a'zam ajra, Allah lah sebaik-baik zat yang akan memberi kebaikan dan memberi balasan kebaikan. Wastaghfirullah, dan mintalah ampun pada Allah. Innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Qala Abdullah, qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, nasya'ah ay qama bil habasyati. Maksudnya nasya'ah itu artinya qamah, berdiri. Berdiri dengan, maksudnya itu berdiri melaksanakan atau membaca Al-Quran bil habasyati, dengan lisan Habasyah. Dianggap lisan Habasyah ini dianggap lisan yang baik. Wito'an, dan sesuai. Qolah muwata'atul Quran, artinya sesuai dengan Quran. Asyaddu muwafaqatan lisam'ihi wa basarihi wa qalbihi, yang lebih sesuai pada pendengaran, penglihatan, dan hati. Liwatiu, ini masalah lafaz ya, masalah pengertian segi lafaz. Liwatiu maksudnya liwafiku, agar sesuai. Hadatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala hadatsani Muhammad ibnu Ja'far an Humaidin annahu sami'ah Anasan, bahwasanya Humaid mendengar dari Anas radhiyallahu an, sahabat Anas bin Malik yang tadi itu,
yang salah satu asisten rumah tangga Rasulullah, khadimnya, yaqulu, Anas berkata, nah ini Anas ini seorang pembantu yang secara sosial seakan-akan status sosialnya tidak tinggi ya. Tapi dengan keilmuan beliau yang sangat tinggi itu secara sosial di dunia pun naik, derajatnya naik. Jadi ilmu itu satu-satunya hal yang kita akan dibalas oleh Allah di dunia dan akhirat. Orang yang ilmunya tinggi di akhirat dijanjikan akan mendapatkan posisi yang tinggi. Di dunia pun manusia-manusia yang lain memposisikan kita juga tinggi. Ilmu apapun itu. Ilmu agama apalagi, ilmu kedokteran, dulu anaknya tukang becak jadi dokter, kemudian dihormati, dipanggil dokter, jadi insinyur, jadi macam-macam. Ilmu itu satu-satunya hal yang mana balasannya itu di dunia dan akhirat. Makanya ilmu itu sangat penting. Beda dengan masalah yang lain, kebaikan yang lain seperti sedekah. Sedekah itu balasannya di akhirat. Dunia jarang ada balasannya. Walaupun ada ustadz yang mengkampanyekan bahwa sedekah yang banyak, kamu itu investasi dunia, itu kamu akan dapat lebih banyak lagi. Tapi itu nggak ada di dalam dalilnya, nggak ada kayak gitu. Ya cuma mungkin untuk penyemangat supaya rajin sedekah ya, tapi itu memberi harapan palsu namanya. Bersedekah, ternyata sedekah 1 juta nggak muncul 5 jutanya, kan nggak enak. Jadi kalau sedekah itu nggak usah diniati dunia, udah niat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Karena memang bukan termasuk hal yang bisa dibalas oleh Allah di dunia, enggak. Yang dibalas oleh Allah di dunia itu kalau masalah duniawi ya bekerja keras. Itu sudah diperintahkan di Al-Qur'an itu. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah rezeki Allah. Itu dia. Setelah wa idza qudiyah fi salat, apabila selesai salat maka fantasyiru fil ardi, menyebarlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, maksudnya carilah rezeki. Itu cara mencari rezeki seperti itu, bekerja, bukan bersedekah. Sedekah itu untuk bekal kita di akhirat, harus diniati kayak gitu. Agar tidak karena manusia itu kalau harapannya tidak sesuai, ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan, itu akan kecewa. Sedekah harapannya untuk sebagai investasi untuk dapat uang yang lebih banyak. Itu nanti kalau nggak berhasil uangnya, kecewa pasti. Kalau kecewa itu bisa macam-macam orang dalam mengungkapkan kecewaannya. Itu nanti bisa lari ke, wah ini berarti Tuhan nggak benar ini. Bisa jadi gitu. Saya sudah investasi sedekah 2 juta kok malah nggak balik-balik, nggak bagus. Jadi kalau sedekah karena memang bukan jalurnya, sedekah kemudian bisa menghasilkan yang lebih banyak, itu nggak ada jalurnya. Jalurnya itu kalau dapat yang lebih banyak ya buka warung, buka toko, minimal ya, usaha yang paling mudah ya, buka warung, buka toko, buka usaha tertentu, itu jalurnya. Kalau punya tanah ya berarti ditanam, di tanahnya itu ditanam tumbuh-tumbuhan yang sekiranya menghasilkan. Entah itu beras, padi, jagung, atau sayur-sayur dan sebagainya. Itu jalur mencari uang itu. Ya kalau sekarang lebih banyak lagi. Ada orang yang mencari uang lewat buat konten di YouTube, sampai setiap bulan bisa dapat miliaran. Seperti ada siapa itu? Ada sebagian artis-artis atau istilahnya YouTuber yang sub pelanggannya itu sampai puluhan juta, itu per bulannya bisa puluhan miliar. Nah itu memang jalur mencari uang, bukan setelah. Tapi
kita kalau memang ternyata setelah dapat uang itu kemudian bersedekah, itu bagus. Tapi sedekahnya jangan sampai diniati supaya dapat uang lebih banyak, bukan itu. Ya sedekahnya untuk modal di akhirat nanti. Itu poinnya. Jadi kalau dengan demikian maka kita betul-betul ikhlas. Kalau bersedekah memang untuk niat untuk meningkatkan amal kita agar bekal kita semakin banyak di akhirat. Itu berarti harapannya nanti di akhirat sehingga tidak ada kekecewaan. Namun kalau kita bersedekah dengan harapan supaya sedekah 1 juta, beberapa hari kemudian supaya dapat 7 juta, ternyata nggak datang yang 7 juta, itu kan kecewa. Itu nggak bagus. Cara berpikir yang kurang bagus. Hadatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala hadatsani Muhammad ibnu sudah ini ya. Annahu sami'a Anasan yaqulu kana Rasulullah yuftiru minas syahri. Rasulullah itu biasa kadang-kadang tidak puasa. Yuftiru. Minas syahri dari satu bulan itu, satu bulan tertentu, hatta nadzunnah an la yasumah minhu. Sehingga kami mengira beliau tidak puasa sama sekali dalam sebulan. Wa yasumu hatta nadzunnah an la yuftirah minhu syai'an. Dan beliau terkadang berpuasa dalam satu bulan tertentu itu berpuasa sehingga kami mengira beliau tidak puasa sama sekali, puasa terus. Wa kana la tasa'uh antarahum minal laili musalliyan illa ra'aitahu. Dan beliau la tasa'uh antarahu, kamu tidak suka melihatnya dari suatu malam beliau sholat illa ra'aitahu, kecuali kita melihatnya. Wala na'iman illa ra'aitahu, dan tidak tidur kecuali kita melihatnya dalam keadaan tidur. Artinya apa? Rasulullah itu selalu menjaga keseimbangan. Masalah puasa enggak puasa terus menerus. Masalah sholat malam juga tidak sholat malam terus menerus. Tabahu Sulaiman wa Abu Khalid al-Ahmaru anil Humaydin. Hadis ini diikuti oleh Sulaiman, Abu Khalid dan Humaid. Babu aqdis syaitani ala qafiyatir ra'si idza lam yusalli bil laili. Bab talinya setan ala qafiyatir ra'si, pada tengkuknya kepala seseorang, idza lam yusalli bil laili, apabila dia tidak salat di malam hari. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malikun an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqitu syaitanu, setan mengikat ala qafiyati ra'si ahadikum, pada tengkuknya kepala kalian, salah satu dari kalian. Idza huwa namah, apabila dia orang itu tidur, salah satu qadin, mengikat dengan 3 ikatan. Yadribu ala makanin kulla uqdatin, yang mana setiap ikatan itu mengikat di tempat tertentu. Alaikah lailun tawilun, kalian punya waktu yang panjang, farkut, maka tidurlah. Fa in istayqadha, apabila bangun dia itu orang, fadzakarallaha, dan berzikir kepada Allah, in halat uqdatun, maka lepaslah satu ikatan setan. Fa in tawaddaa, apabila orang itu berwudu, in halat uqdatun, maka lepaslah tali yang lain. Fa in shalla, apabila dia salat sunnah malam, in halat uqdatun, maka tali yang ketiga lepas. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka dia menjadi orang yang bersemangat, yang nyaman hatinya. Wa illa asbaha khabitan nafsi kaslanah, apabila tidak, berarti tidak itu maksudnya tidak melaksanakan zikir, wudu dan salat, maka asbaha khabitan nafsi kaslanah, maka hatinya merasa tidak nyaman dan merasa malas. Nah, ini secara nggak langsung kita itu selalu diperintahkan untuk menjadi orang yang energik, ya. Orang energik itu orang yang energinya banyak, sehingga waktunya selalu ada waktu untuk berbagai kegiatan.
Kita sering mendengar orang, waduh, saya nggak punya waktu. Padahal yang dikerjakan nggak ada. Cuma merasa sibuk maunya sendiri, itu tandanya dia orang yang sebenarnya pemalas. Nggak ada orang yang nggak punya waktu itu. Jadi saya dulu punya teman di India. Kita semua di mahasiswa waktu itu bertetangga dengan bapaknya Izur, ya, Izur Mukhtar, ketua pelawak itu ya, artis itu. Namanya bapaknya itu Pak Uton. Pak Uton itu ketua WHO. WHO itu organisasi kesehatan PBB itu. Yang pusatnya dia mengetuai WHO itu yang bagian Asia Pasifik, yang pusatnya di New Delhi. Jadi tiap hari itu beliau sibuk. Hari ini pergi ke Bangkok, besoknya lagi pergi ke New York, besoknya lagi ke Eropa, sibuk konferensi, kegiatan, rapat dan sebagainya, rapat antar negara dan antar benua. Tapi kalau pas lagi ada di New Delhi, dia kadang-kadang manggil kita untuk diajak diskusi. Itu namanya Pak Uton Mukhtar, bapaknya Izur Mukhtar ya, artis itu, dulu artis tahun 90-an, Izur Mukhtar. Nah kemudian suatu hari ada salah satu teman saya, nggak saya sebutkan namanya, katakanlah Hasan gitu, bukan nama sebenarnya. Itu dicari sama Pak Uton itu karena nggak datang, nggak ikut pertemuan kami. Besoknya ditanya, "Hei Hasan, kemana aja kok kemarin nggak datang?" Gitu. Tanya gitu sama Pak Uton. Kata si Hasan ini orangnya termasuk orang yang sok sibuk. "Wah saya lagi sibuk Pak." "Kamu sibuk? Sibuk mana dengan saya?" Kalau yang nggak ada kegiatannya, gaya sibuk aja. Yaitu artinya dia cuma orang yang bukan sibuk, tapi yang nggak bisa mengelola waktu. Biasanya orang malas itu semakin malas, dia akan semakin merasa sibuk. Nah makanya di sini Rasulullah mengatakan orang yang banyak kegiatannya, ini kan secara ibadah dia orang yang berzikir, sholat, wudu, kemudian sholat. Dia akan jadi hatinya jadi lega, lapang, nyaman dan semangat. Beda halnya kalau orang itu tidak melakukan apa-apa, maka dia menjadi khabithan nafsi kaslana, menjadi orang yang malas. Dan biasanya orang yang sering ngomong saya sibuk itu orang yang malas ini, sibuk dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Tapi kenyataannya nggak sibuk sebenarnya, masih bisa diatur waktu-waktu itu kalau mau. Nah, itu ya. Jadi intinya ada pada energi yang banyak, energik. Jadi orang yang energi. Orang yang energi biasanya banyak kegiatannya, tapi selalu bisa mengatur kegiatan itu semua. Hadatsana Mu'ammal bin Hishamin qala hadatsana Ismail qala hadatsana Aufun qala hadatsana Abu Raja'in qala hadatsana Samuratuh Ibnu Jundabin an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ru'yah, di dalam masalah mimpi. Qala Nabi bersabda, "Ammal ladzi yuthlaw ra'suhu bil hajari," adapun orang yang dipecah kepalanya dengan batu, fa innahu ya'khudhul qur'ana, dia mengambil Quran, fayarquduhu wa yanamu, kemudian meninggalkan Quran itu, wa yanamu an sholatil maktubati, dan tidur meninggalkan sholat wajib. Ini Rasulullah seorang sahabat bermimpi tentang orang yang dipecah kepalanya. Rasulullah menjelaskan orang itu dipecah kepalanya karena apa? Karena meninggalkan sholat wajib. Babun idza namah walam yusallih bala syaitanu fi udunihi. Bab idza namah, apabila seseorang tidur dan tidak sholat, maka sebenarnya itu setan kencing di telinganya, dikencingi setan telinganya. Hadatsana Muhtadatun qala hadatsana Abul Ahwas qala hadatsana Mansurun an Abi Wa'ilin an Abdullah radhiyallahu an Abdullah bin Mas'ud ya. Dzukirah indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang disebut seorang laki-laki disebut di sisi Nabi, fakilah mazalah naiman hatta asbah, dia selalu tidur sampai pagi. Maqama ila sholatih, dia tidak pernah bangun untuk sholat. Faqalah, Nabi bersabda, bala syaitanu fi udunihi, setan kencing di telinganya.
Nah, setan kencing di telinganya bagi orang yang tidak bangun tidur itu apakah arti hakiki kencing atau arti majazi, cuma istilah kiasan aja? Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya itu makna hakiki, ada juga yang mengatakan itu makna majazi. Makna majazi berarti ya cara dia memang dikuasai setan. Itu aja. Bab du'ai was sholati min akhir lailih, berdoa dan salat dari akhir malam. Wa qala Allah taala kanu qalilan minal lailih ma yahjaun, sedikit dari mereka yang tidur ya. Ai ma yanamuna, mereka tidak tidur. Wa bil ashari hum yastaghfiruna, dan di akhir malam mereka memohon ampun. Hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malikin an Ibnu Syihab bin an Abi Salamah wa Abi Abdullah al-Aghar an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna, Tuhan kita Allah itu turun tabaraka wa taala kulailatin di setiap malam ila sama dunia, ke langit dunia, hina ya baqa sulusul laili al-akhiruh, ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajib lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku pada waktu itu, maka aku akan menjawabnya. Man yas'aluni fa u'tihi, barang siapa yang meminta kepadaku akan fa u'tiyahu, aku akan memberinya. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang memohon ampun padaku akan aku ampuni padanya. Itu salah satu waktu yang mustajabah, yaitu sepertiga malam. Ya tentu saja istilah ini Allahu yanzilu rabbuna itu bukan istilah jangan dimaknai secara hakiki ya. Bukan berarti Allah dari atas kemudian turun seperti burung gitu, enggak. Ya maksudnya itu sebagian memaknai itu malaikatnya yang turun. Seperti di ayat Al-Quran, atau rahmatnya yang turun ke bumi. Seperti dalam Al-Quran aqrabu min hablil warid, bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Kita memaknai seperti itu, kita harus buka tafsirnya, jangan dimaknai sendiri. Kalau dimaknai sendiri, dimaknai sendiri tanpa merujuk pada pendapat ulama yang lain, ya bisa terperangkap kepada pandangan kalangan tekstualis ya, kalangan nususi yang memaknai zahirnya saja. Ya maknanya itu dalam kitab-kitab tafsir, Allah lebih dekat kepada umat manusia, lebih dekat dari urat nadi yang ada di leher. Itu maksudnya rahmatnya. Ada yang menafsiri malaikat Allah ada di situ, bukan Allah, karena kalau Allah nanti bisa berlawanan dengan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada menyerupai sesuatu. Kalau sampai Allahnya di sini bagaimana? Nah, jadi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah memaknai itu dimaknai dengan rahmat Allah yang dekat kepada kita, atau malaikat Allah yang diutus oleh Allah untuk berada di situ, yang itu malaikat rahmatnya. Babu man nama awwalal laili wa ahya akhirahu, bab orang sesiapa yang tidur di awal malam dan menghidupkan akhir malam. Wa qala Salmanu li Abi Darda'i radhiyallahu anhuma, tidurlah falamma kana min akhir laili, ketika ada di akhir malam. Qala ini Salman ya, berkata, kum, berdirilah. Maka qala Nabi bersabda, sadaqah Salman itu benar. Artinya dianjurkan bangun sebelum subuh. Kira-kira kalau subuh sekarang jam berapa? Jam 4 ya.
Berarti kira-kira bangunnya itu jam 4 kurang seperempat atau jam 4 atau setengah 4. Itu sudah bangun. Jangan terlalu dini hari, biar siangnya tetap bisa belajar dan tidak ngantuk ketika pas belajar. Jadi tahajud itu ya kira-kira disesuaikan. Kalau kita sudah senang melaksanakan tahajud, itu diusahakan supaya tidak terlalu ngantuk siangnya. Jadi berarti ya waktunya menjelang subuh lah, waktu sahar. Kalau jam 4 subuh berarti setengah 4 lah kita bangun, atau jam 4 kurang seperempat. Jangan sampai tujuan prioritas kita itu malah habis oleh tahajudnya. Prioritas kita itu mencari ilmu. Cari ilmu siang, gara-gara tahajud jadi ngantuk. Nah, itu berarti apa namanya? Mendapatkan satu biji beras menghilangkan padi yang 1 hektar. Nah, gitu. Yang besar malah ditinggalkan, yang kecil yang diambil. Dan yang wajib. Manamah awwalal laili wa ahya akhirahu. Hadatsana Abul Walid hadatsana Syu'bah wa hadatsani Sulaiman qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Aswad qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Kaifa sholatu Nabi sallallahu alaihi wasallam bilaili? Bagaimana cara salatnya Nabi bilaili di malam hari? Qalat Aisyah berkata, kana yanamu awwalahu, beliau Rasulullah tidur di awal malam, wa yaqumu akhirahu, dan bangun di akhir malam, fayusalli, lalu salat. Tsumma yarji'u ila firashihi, lalu beliau kembali ke tempat tidurnya. Fa idza adzana al-muadzinu wa sabah. Apabila muadzin mengumandangkan adzan, lalu beliau bersegera untuk bangun. Fa in kanat bihi hajatun irtasalah, apabila beliau kebetulan lagi ada hajat, maksudnya itu junub, maka beliau mandi, wa illa tawaddu'ah wa kharajah, kalau tidak maka beliau wudu dan keluar. Jadi sedikit aja waktunya ya. 15 menit cukup untuk tahajud kalau memang kita tahajud. Babu qiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bilaili fi Ramadhan wa ghairihi, bab bangunnya Nabi di malam hari di bulan Ramadan dan lainnya. Hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malikun an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makburi an Abi Salamatah ibn Abdurrahman annahu akhbarahu, bahwasanya Abi Salamah bin Abdurrahman menghabarkan kepada Abi Sa'id bin Abi Sa'id annahu, bahwasanya Abi Salamah sa'ala Aisyah, jadi Abi Salamah ini yang sahabat, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan, bagaimana cara salatnya Rasulullah bulan Ramadan. Faqala ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Bahwasanya Rasulullah tidak menambah salatnya di bulan Ramadan, juga tidak di lainnya bulan Ramadan, tidak lebih dari 11 rakaat. Wa yusalli arba'an, salat 4 kali, 4 rakaat. Fala tasal an husnihinna wa tulihinna, maka janganlah ditanyakan tentang baiknya dan panjangnya, berarti lama sekali. Tsumma yusalli arba'an, lalu salat 4 rakaat. Fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Tsumma yusalli salasan, lalu salat 3 rakaat. Qalat Aisyah tu faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira, apakah engkau tidur sebelum engkau witir? Faqala ya Aisyah inna aynaya tanamani wala yanamu qalbi, sesungguhnya hatiku tidak, walaupun tidur tapi hatiku tidak tidur. Hadatsana Muhammad bin Musanna hadatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin qala akhbarani abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi syai'in min suratil laili jalisan, saya tidak melihat Nabi membaca apapun di salat malam dalam keadaan duduk, hatta idza kabbarah, ini mestinya takbir, beliau membaca dalam keadaan duduk. Fa in baqi alaihi, sebentar, hatta idza kabirah, ini maksudnya
beliau sudah tua mungkin ya. Qaraah jalisan, beliau ya di tempat lain itu asannah, berarti ketika beliau sudah mulai tua, berarti kira-kira umur 60 lebih, sudah agak sakit-sakit. Qaraah jalisan, maka beliau membaca duduk. Fa idza baqi alaihi minas surati salasuna aw arbauna ayatan qama fa qara'ahunna, maka ketika tersisa bacaan suratnya itu tersisa 30 atau 40 ayat, maka beliau berdiri dan membacanya. Summa rakaah, lalu rukuk. Babu fadlit tuhuri bilaili wan nahari, bab keutamaan suci di malam dan siang. Wa fadlis sholati ba'da wudu'i, dan keutamaan salat setelah wudu bilaili wan nahar, di malam dan siang. Qala hadatsana Ishaqu ibnu Nasrin hadatsana Abu Usamah an Abi Hayyanah an Abi Zur'atah an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin, bahwasanya Nabi bersabda kepada Bilal inda salatil fajr, ketika salat subuh, ya Bilalu hadisni bi arja amalin amaltahu fil Islam. Wahai Bilal, ceritakan padaku apa ibadah yang paling engkau sukai dalam Islam. Fa inni sami'tu, karena aku sami'tu mendengar, dafana laika, bunyi sandal kamu, baina yadayah, di depanku, fil jannati, di surga. Jadi Rasulullah melihat, mendengar ada suara terompahnya atau sandalnya Bilal di surga. Artinya Bilal ini dijamin masuk surga. Dan Rasulullah penasaran amal apa yang paling disukai oleh Bilal ini, membuat dia bisa ada posisi khusus di surga. Qala, Bilal berkata, ma amiltu amalan arja indi, saya tidak melakukan suatu amalan yang paling saya sukai. Anni lam sebentar. Anni lam atatahhar tuhuran fi saati lailin au naharin illa shallaitu bidzalika tuhuri ma kutaba li an usalli. Jadi Bilal, amal Bilal itu adalah ketika dia selesai berwudu, dia selalu lengkapi wudunya itu dengan sholat. Nggak pernah dia berwudu kemudian tidak sholat, maksudnya sholat sunnah. Qala Abu Abdillah dafana laikah, yakni tahrikah. Ini maknanya. Dafa itu maksudnya gerakan, ya, gerakan sandalnya itu di surga. Bab ma yukrahu min tasdidi fil ibadih. Bab fil ibadati. Bab ma yukrahu min tasdidi. Bab makruh hukumnya memberatkan diri dalam ibadah. Nah ini penting ya. Jadi mulai tadi kita membaca motivasi-motivasi hadis sahih tentang pentingnya ibadah malam, sunat malam. Tapi di sisi yang lain ada hadis yang mengingatkan bahwa kita itu tidak dianjurkan untuk terlalu memaksa dalam masalah ibadah sholat sunnah malam itu atau sholat sunnah yang lain. Kalau di pesantren bagian barat ya, mulai dari ya terutama di Jawa Tengah, termasuk di grupnya Sarang itu di Rembang itu, baik pondoknya Kiai Maimun maupun pondoknya yang lain, ada dua pondok lain di situ namanya Mis sama Mus. Itu santri itu dibiarkan ketika sedang mutolaah, dibiarkan tidak berjemaah di sana itu. Jadi mereka lebih mementingkan ilmu. Tapi kalau di sini untuk supaya disiplin sholatnya ya tetap sholat berjemaah itu diharuskan supaya disiplin. Takut kalau nggak berjemaah malah nggak sholat, takut itu. Tapi kalau nggak salah mungkin di Lirboyo ya. Tapi yang saya tahu di Jawa Tengah. Jadi kalau ada santri-santri waktu berjemaah, ada santri mutolaah, yang mutolaah ya terus mutolaah. Ya. Karena mutolaah juga bagian ibadah juga. Ya, tapi kita idealnya tengah-tengah lah. Kalau berjemaah ya berjemaah. Kalau suka sholat tahajud ya sholat tahajud, tapi tidak perlu terlalu memaksa-maksa.
ya secukupnya. Tetap prioritasnya kepada mempertinggi ilmu agama, mutalaah, belajar ilmu agama. Karena jadi ahli ilmu, jadi ahlul ilmi itu tujuan kita. Tapi tentu saja ahli ilmi yang al-alimun, al-amilun, yang berilmu dan beramal. Tetap itu prioritasnya. Hadatsana Abu Ma'mar, hadatsana Abdul Waris, hadatsana Abdul Aziz bin Suhaibin an Anas bin Malikin qala dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Rasulullah masuk faida, masuk ke masjid maksudnya. Faida hablun mamdudun bainas sariyataini. Tiba-tiba beliau melihat ada tali yang membentang. Ya, seperti ini ada talinya di sana, diikatkan. Bainas sariyataini, di antara dua tiang. Faqala, Nabi bertanya, "Ma hadzal hablu?" Ini tali apa? Qalu, sahabat menjawab, "Hadza hablun li Zainab." Ini tali milik Zainab. Faida, kenapa? Buat apa? Faida fatarat, ketika Zainab itu capek, ya, capek, lelah dari ibadah. Jadi Zainab ini ahlul ibadah, ibadah terus, termasuk ibadah malam. Ta'allaqat, maka beliau bersandar kepada tali itu. Enggak duduk, supaya enggak ngantuk, supaya enggak tidur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "La hulluhu." Tidak, jangan begitu caranya. Hulluhu, lepaskan talinya. Liyusalli ahadukum nasatahu. Hendaknya kalian itu sholat ketika sedang semangat. Fa idza fatarah falyaqud, ketika capek maka duduk, jangan memaksa. Nah, ini penting termasuk. Qala wa qala Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Hisam ibni Marwah an ibni Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu an qalat kanat indi imra'atun min bani Asadin. Saya punya istri dari Bani Asad. Fadakhala alayya Rasulullah SAW, Rasulullah datang kepada kami. Faqala, Nabi bersabda, "Man hadhihi?" Siapa ini? Qultu, saya menjawab, fulanatuh, perempuan, istri saya. La tanamul lailah, dia tidak tidur malam. Tadhkuruh min salatiha, dia berzikir dari salatnya. Faqala, Nabi bersabda, "Mah, tidak, alaikum ma tutiqunah." Kalian wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan. Minal a'mal. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sungguhnya Allah tidak bosan memberi pahala hatta tamallu, sehingga kalian sendiri bosan jika terlalu maksa. Jadi ibadah sunnah itu menurut kemampuan fisik kita saja, menurut kemampuan fisik dan perasaan. Jadi kalau merasa nyaman cuma 2 rakaat ya cukup itu, nggak usah ditambah-tambah. Takutnya nanti kalau terlalu diforsir 1 kali, besoknya malam bosan, udah nggak sholat sama sekali. Jadi yang biasa-biasa. Babu ma yukrahu. Udah sampai sini aja. Sekalian saya ingin informasikan beberapa hal. Yang pertama bahwa saat ini tentang masalah COVID ya. Saat ini COVID masih merajalela, masih terjadi, termasuk pada hari ini sebenarnya termasuk PSBB ini di Malang. Mulai dari Jakarta sampai Bali ada PSBB lagi. Jadi pembatasan gerak. Saya sempat musyawarah dengan saudara apakah pengajian hari ini diliburkan atau tidak, karena ada yang dari luar, tapi karena tidak terlalu banyak ya tetap diteruskan. Itu artinya COVID masih berjalan, masih ada penyakit virus ini, dan alhamdulillah vaksin, jadi COVID ini tidak bisa diberantas, nggak bisa dibuang, disemprot itu nggak bisa karena nggak kelihatan. Kalau dulu demam berdarah kan itu kan dari nyamuk, maka nyamuknya bisa dimatikan gitu. Ini nggak dari apa-apa. Maka cara satu-satunya hanyalah bagaimana walaupun
virusnya ada, tapi orangnya tidak tidak menderita karena virus itu. Artinya kebal. Maka satu-satunya cara adalah dengan vaksin, disuntikan. Satu. Yang kedua, secara resmi vaksin yang sudah ada sekarang yang namanya Sinovac dari Cina itu sudah diverifikasi oleh Badan Obat BPOM dan sudah juga diverifikasi oleh MUI. MUI sudah menyatakan obat ini suci dan halal. Dan karena itu ini pengumumannya resmi dari mereka, dari lembaga-lembaga itu. Dari BPOM mengeluarkan pernyataan, dari MUI juga sudah mengeluarkan pernyataan. Karena itu kita kalau ada gosip-gosip ya. Sekarang apalagi ada WA group itu. Gosip-gosip yang berlawanan dengan itu nggak usah dipercaya. Itu sudah dijamin oleh MUI masalah itu. Jadi nggak usah diragukan. Ada berbagai gosip. Sebagian gosip itu menyatakan, rumornya menyatakan bahwa di dalam vaksin itu ada chip. Chip itu semacam kayak komputer gitu ya. Alat di komputer yang kecil yang nanti disuntikkan itu bisa membuat orangnya jadi kafir. Jadi percaya kepada Yesus. Itu masuk rumor itu. Di Amerika lucunya ada juga rumor seperti itu. Yang isinya namanya di sana itu virusnya virus Pfizer dan Moderna. Nah, sebagian itu mengatakan awas kedua vaksin ini namanya vaksin ya bukan virus. Virus antivirus vaksin namanya dari pabrik Pfizer dan Moderna. Kata kalangan yang di sana di Amerika sekarang juga sudah disuntikan ke sebagian orang. Hati-hati kalian jangan sampai divaksin dengan vaksin ini. Karena kalau orang yang divaksin itu nanti dia kemasukan chip alat yang kecil itu dimasukkan. Kalau sudah dimasukkan itu kalian bisa keluar dari Kristen. Nah, kebalikannya yang Indonesia. Yang di sana bisa keluar, bisa anti Yesus, anti Christ kata mereka, anti Yesus. Jadi memang selalu ada orang-orang kayak gitu itu, orang-orang yang iseng untuk membuat rumor-rumor yang malah merugikan orang banyak. Nah, merugikan orang banyak itu dosanya besar sekali. Hati-hati. Karena kalau zina itu dosanya kepada Allah, karena Allah melarangnya. Tapi kalau zina suka sama suka, itu nggak ada yang dirugikan kecuali dirinya sendiri, ya kan? Beda dengan korupsi. Korupsi itu dosa sama Allah dan dosa kepada orang banyak yang mestinya mendapatkan keuntungan dari uang yang dikorupsinya. Itu lebih besar itu dari zina. Nah, jadi dosa-dosa yang kira-kira bisa mencelakakan orang banyak itu dihindari. Ya, begitu juga kalau ada rumor yang nanti akibatnya bisa mencelakakan orang banyak juga dihindari. Jangan didengarkan, atau kalau yang ngomong itu kadang-kadang pas kebetulan orang yang tokoh, tanya saja dari mana info seperti itu. Jadi jangan gampang percaya dengan info-info yang sekiranya bisa membuat kestabilan ya, kondisi ini menjadi tidak stabil atau program vaksin ini menjadi kurang berhasil. Kenapa demikian? Karena untuk keberhasilan vaksin virus seperti ini minimal harus yang suntik di seluruh Indonesia ini minimal 80%. Kalau kurang dari situ, nanti umpamanya yang suntik cuma 50%, maka yang 50 lainnya ini akan menulari lagi yang tidak kena itu, yang belum divaksin. Akan menulari yang 50 yang sudah vaksin. Tapi kalau udah 80% divaksin, ini yang 20% akan ikut terlindungi. Istilahnya herd community. Jadi menjadi kebal. Yang lain pun ikut kebal. Maka kita harapkan tokoh-tokoh di tempatnya masing-masing itu memberi motivasi untuk kalau sudah datang masanya untuk divaksin, ya divaksin.
Seperti seperti imunisasi bayi-bayi itu. Seperti itu. Dan itu sudah dilakukan bukan hanya di Indonesia ya. Vaksin yang sama, Sinovac, juga sudah dipakai di Arab Saudi. Coba lihat di Google, itu sudah ada Raja Salman dan putra mahkotanya disuntik, disiarkan secara live. Di Amerika juga diberitakan seperti itu. Jadi itu vaksin yang sudah aman. Adapun yang lain-lain yang menyatakan efeknya bisa lumpuh, bisa apa, itu nggak perlu terlalu dipercaya ya. Bahkan ada yang info, ini malah infonya di koran, tapi korannya bukan koran masih koran-koran amatiran, koran daerah yang masih amatir. Itu ada info kalau sampai suntik itu malah alat kemaluan laki-laki ini bisa nambah 3 cm. Nah, kalau ini bisa rebutan orang ini. Bisa nambah 3 cm. Jadi kalau sampai divaksin 2, jadi nambah 6 cm. Ya semua itu nggak benar ya. Jadi intinya vaksin ini hanya untuk supaya kebal. Ya, supaya kebal. Dan itu sudah diverifikasi oleh kehalalannya, sudah sudah dijamin MUI. Kemudian keuntungannya apa? Satu, kita kebal. Yang kedua, kita pergi kemanapun tidak akan diminta untuk cek surat swab itu, bebas negatif dari dari COVID, nggak akan diminta itu lagi. Yang ketiga, wajib, ini peraturan pemerintah Saudi, wajib bagi orang yang hendak haji atau umroh untuk sudah divaksin. Nah, mau nggak mau yang mau haji atau umroh harus itu. Tapi untuk vaksin jangan sampai menunggu untuk haji dan umroh. Nah, kalau perlu kita segera meminta. Nanti akan didatangkan sekitar 320-an juta mungkin vaksin itu. Karena tiap orang minimal vaksinnya 2 kali. Sekarang kemudian 2 minggu berikutnya divaksin lagi. Untuk supaya betul-betul bisa berfungsi. Nah, itu saya kira yang penting ya. Ya. Mau bertanya silakan. Nah ya, kalau memang ada demikian, ya itu memang itu tadi pengaruh dari medsos ini, terutama WA dan WA Group itu sangat luar biasa. Orang gampang percaya dengan rumor-rumor. Lah, percaya kepada rumor, tapi ketika diberikan kepada mereka informasi yang berasal dari sumber yang resmi, masalah virus ini dari mana? Dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Lah mereka nggak mau. Kepada yang rumor itu mau. Nah, itu yang aneh. Lah ini kadang-kadang banyak dipengaruhi oleh sebagian ustadz-ustadz yang memang senangnya provokasi itu. Ada sebagian ustadz yang provokator memang. Suka menyiarkan hal-hal yang demikian. Lah di NU sendiri sudah resmi itu. MUI resmi, Muhammadiyah juga menerima. Kemudian NU menerima, apalagi sekarang wakil presidennya juga dari NU. Sudah menerima semua lah. Terus dari mana mereka itu nggak mau itu? Ada sebagian yang saya tahu dari ustadz-ustadz yang itu suka, dia terkenal karena memprovokasi orang. Nah ini kadang-kadang pengaruhnya kelanjutan dari kalau yang saya duga ya, itu kelanjutan dari permusuhan yang kuat sejak tahun 2014 antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo. Jadi yang pendukung Prabowo ini
Sampai yang sekarang, walaupun Prabowo sudah masuk ke dalam kabinet dan wakilnya juga sudah masuk ke dalam kabinet, kemudian mereka memisahkan sendiri, nggak ikut gabung, tetap misah. Lah yang grupnya ini, grup pendukung Prabowo zaman dulu ini, inilah yang kemudian pokoknya yang penting berlawanan dengan pemerintah. Pokoknya pemerintah, kata pemerintah ke utara, grup ini berjalan ke selatan. Pokoknya beda. Nah, ini dipimpin oleh kalangan PKS. Dan PKS ini di online itu sangat berkuasa. Mereka sangat aktif menyebarkan berita-berita bohong itu. Termasuk Hidayat Nur Wahid. Hidayat Nur Wahid termasuk dulu pernah ke sini. Tokoh-tokoh PKS itu dulu pernah ke sini ya. Hidayat Nur Wahid, terus Lutfi, Hasan Ishaq, salah satu ketua PKS, itu pernah ke sini semua dulu. Sangat khawarij. Makanya, jadi gini, saya ulangi lagi, Wahabi itu ada 3. Ada Wahabi yang taat kepada pemerintah. Jadi dari segi taatnya pada pemerintah, Wahabi ini bukan khawarij, cuma beda akidah. Kemudian ada yang kedua, Wahabi atau Salafi politik seperti PKS. Lah Wahabi politik ini tergantung kondisi. Kalau dia lagi oposisi, ya udah jadi khawarij. Tapi kalau jadi aliansi dengan pemerintah seperti zaman SBY, dia selalu mendukung. Ada Wahabi jihadi. Wahabi jihadi ini nggak mau sistem-sistem yang ada ini, maunya sistem Islam menurut mereka. Ini orang-orang yang seperti pengebom Bali, pengebom Hotel Marriott itu yang jihadi. Nah sekarang ini wacana di online itu dikendalikan oleh mereka. Kebetulan, terutama DWA Group itu dikendalikan oleh kalangan Wahabi politik ini. Mereka yang penting selalu berlawanan dengan pemerintah. Dan pemerintah itu diusahakan digambarkan sangat jelek. Apa tujuannya? Tujuannya jangka panjang itu tahun 2024. Kalau pemilihan presiden lagi, orang yang sudah dipegang ini mungkin 40% ada, nanti bisa diarahkan ke yang mereka dukung. Itu aja sebenarnya. Sampai mengorbankan kemaslahatan umum. Pemerintah, yang perlu diketahui, pemerintah sampai saat ini itu masih memberlakukan kaidah yang kita pegang bersama. Ya. Bahwasanya al-imam al-ra'yah manutun bil maslahah. Itu masih semua. Dan itu sudah dikawal oleh MUI dan dikawal oleh Kiai Ma'ruf Amin. Bahwa seorang pemimpin itu dalam mendasarkan kebijakan, memberikan kebijakan tasarruful imam ya, tasarruful imam ala ra'yah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya itu didasarkan kemaslahatan apapun yang bermaslahat bagi rakyatnya. Sampai sekarang itu masih berlaku, belum melenceng dari situ. Seandainya melenceng mungkin Kiai Ma'ruf Amin akan mundur dari wakil wapresnya. Dan Muhammadiyah serta NU juga mendukung. Jadi itu yang mestinya dipegang. Ya nanti mungkin perlu itu info yang bagus. Perlu pengurus nanti perlu memberi sedikit-sedikit penjelasan kepada wali santri, yang penjelasannya itu bukan berupa ucapan ya, tapi berupa data-data akurat. Kadang-kadang orang nggak beri data, tapi berita buruk langsung percaya. Beri data akurat, informasi dari umpamanya, informasi dari Al-Azhar fatwanya, itu masalah agama. Informasi dari WHO atau dari Kementerian Kesehatan. Kalau nggak mau kepada Kementerian Kesehatan ya yang dunia dari WHO, organisasi kesehatan dunia. Kira-kira seperti itu. Apa data yang meninggal berapa, kemudian efektivitas dari virus itu, dari vaksin Sinovac itu berapa. Nah, itu biar jelas. Nah, itu agar terbiasa kita mendengar berita itu berdasarkan faktanya. Ya kira-kira itu nanti akan kita usahakan supaya nanti pengurus yang menjadi adminnya
WAG grup WA yang wali santri itu bisa menjelaskan dengan lebih baik. Ya, emang ya perlu banyak info yang termasuk dari lembaga-lembaga, lembaga NU, lembaga Muhammadiyah itu harus diimbangi itu. Tapi memang serangan dari yang anti pemerintahnya sangat kuat. Memang dari dulu, dari 2009 itu gerakan mereka di online itu kuat sekali sampai sekarang. Mungkin ada yang nanya lagi? Nggak ada? Ya udah sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Jadi intinya masalah rumor tentang vaksin dan juga tentang masalah yang lain juga yang saya ingin ingatkan lagi bahwa kalau ada orang yang menceritakan tentang rumor sesuatu, rumor yang buruk terutama, ataupun rumor yang baik tentang seseorang, maka hendaknya jangan mudah percaya kecuali ada bukti yang mendukung, bukti yang kuat. Dan bukti yang kuat itu tentu dari yang bersangkutan kalau ada, klarifikasi dari yang bersangkutan kalau orang, atau kalau beritanya bersifat umum itu dari data-data dari sumber yang bisa dipercaya, itu buktinya. Jadi umpamanya masalah COVID ini kalau beritanya tentang jumlah dan sebagainya itu dari satuan Satgas COVID itu yang resmi. Kalau berita COVID di dunia, maka kita bisa membuka websitenya WHO.org. Itu ada data dunia. Itu sumber resmi. Di luar itu juga tentang masalah obat, kasus obat vaksin ini bagaimana. Itu semua sudah seluruh obat-obat itu sudah diverifikasi oleh WHO. Baik Sinovac ini yang dibuat di Indonesia, yang dipakai di Indonesia, termasuk Pfizer dan Moderna, itu semua sudah di ACC oleh WHO. Nah, kalau ingin tahu alasannya dan detailnya secara kesehatan, dilihat di websitenya WHO itu. Itu kalau kita bisa bahasanya biasanya ada yang bahasa Arab di website itu, ada bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kayaknya nggak ada, karena tidak termasuk dari 5 bahasa yang diakui PBB. PBB itu websitenya itu ada 5 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol.
sekarang tambah Cina yang kira-kira banyak pemakainya. Nah, dilihat di situ. Nah, nanti kalau untuk santri Al-Khairat mungkin akan saya kutipkan, saya terjemah ke bahasa Indonesia biar jelas. Nah, itu caranya kita menelusuri suatu berita. Kalau ada orang menceritakan suatu berita, tanya ke dia, kamu dapatnya dari mana? Siapa yang cerita? Ada buktinya apa enggak? Harus seperti itu. Karena sekarang itu kebohongan itu semua orang bisa berbohong, termasuk kiai. Kiai yang sudah berpolitik, mau baik politiknya itu terjun langsung ke politik maupun cuma ikut-ikutan dukung orang yang berpolitik, itu semua suka bohong semua. Entah bohongnya sengaja atau karena dia nggak tahu, dibohongi oleh orang yang di atasnya. Jadi bohong itu sudah seperti sarapan gitu. Orang buka WA itu pagi-pagi udah sarapan bohong itu. Banyak berita-berita bohong di situ. Nah, hati-hati. Dan ketika kita belum mendapatkan faktanya, anggap berita itu bohong sebelum ada berita sebaliknya. Sebelum ada buktinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.